Selviana Pramudia, atau Sally, berdiri tegak di halte bus yang panas, tepat di jantung Jakarta Selatan. Senja di ibu kota selalu membawa dua hal, janji kelegaan dari terik matahari yang menyengat, dan ancaman kemacetan akut yang membuat waktu terasa berhenti. Sore itu, pukul 4 lewat sedikit, janji dan ancaman itu terasa nyata. Usianya baru 22 tahun. Wajahnya yang lugu masih membawa sedikit sisa kepolosan remaja, tetapi matanya sudah memancarkan ketegasan seorang wanita yang terbiasa mandiri sejak lama. Setelah lulus SMA, Sally langsung bekerja keras. Ia tak punya pilihan. Kedua orang tuanya sudah lama berpulang, meninggalkannya dengan bekal kemandirian dan sebuah rumah kecil warisan di pinggiran kota. Pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil cukup memberinya uang saku. Tetapi perjalanan pulang pergi adalah siksaan. Sally mengipas-ngipas lehernya dengan lembar kertas yang sudah lecek. Kemeja putihnya sudah lengket, menempel tidak nyaman di punggung. Dia mendongak, melihat langit yang mulai berubah jingga keunguan. Seolah Jakarta sedang menyiapkan kanvas terindah sebelum kegelapan datang. Bus nomor 17 mana sih? Biasanya sudah lewat, gumamnya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Tiba-tiba, sebuah suara bariton yang lembut menyela. Mencari bus yang sama, Sally tersentak, menoleh cepat. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang tingginya mungkin 178 cm, mengenakan kemeja biru muda yang masih rapi dan celana bahan yang terlihat mahal. Rambutnya disisir klimis, dan ia membawa tas kerja kulit yang terlihat berkelas. Pria itu tersenyum, senyum yang mampu membuat siapapun, termasuk Sally, melupakan sejenak panas dan kemacetan. Iya, bus 17. Dari tadi nggak ada, jawab Sally. Sedikit salah tingkah karena mendapati dirinya tertangkap basah mengomel. Sabar ya, mungkin tersangkut di lampu merah perempatan sana. Jakarta hari ini sedang malas bergerak, kata pria itu, tawanya renyah. Saya Andito Perkasa, panggil saja Dito, lanjut pria itu, mengulurkan tangan. Sally menyambut uluran tangan itu, merasakan kehangatan yang instan. Selviana Pramudia, Sally, ulang Dito, sejenak menahan jabatan tangan itu. Nama yang cantik, sama seperti orangnya. Pipi Sally merona, pujian tulus seperti itu jarang ia dapatkan. Ia segera menarik tangannya kembali, pura-pura memeriksa jadwal bus di papan usang di belakangnya. Anda biasanya naik bus juga, Mas Dito? Tanya Sally, mencoba menormalkan suasana. Pria dengan penampilan sebersih dan semodis Dito rasanya lebih cocok di balik kemudi mobil mewah. Dito menghela napas. Gesturnya terlihat santai namun sedikit kesal. Harusnya saya di dalam mobil, Sally. Tapi sial, ban mobil saya bocor total di dekat sini. Terpaksa saya tinggal di bengkel dan mencoba transportasi umum. Saya harus sampai di kantor pusat cepat. Ada dokumen penting yang harus saya tanda tangani sebelum jam 5. Oh, manajer. Ya, Sally tersenyum maklum. Pasti sibuk sekali. Manajer baru naik jabatan. Lebih tepatnya. Dan ya, sibuk sekali. Terutama hari ini. Kalau begini, saya telat total. Dito melihat arlojinya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang nyata. Sally merasa kasihan. Kenapa nggak coba naik ojek online saja, Mas? Lebih cepat untuk menyalip macet. Dito menggeleng. Saya alergi naik motor di Jakarta. Terlalu banyak polusi. Tapi sepertinya kali ini saya tidak ada pilihan lain. Kalau bus ini tidak datang dalam 5 menit ke depan. 5 menit berlalu. Menjadi 10 menit. Bus 17 tidak juga menampakkan batang hidungnya. Macet semakin memburuk. Suara klakson mobil, teriakan pedagang asongan, dan riuh rendah obrolan orang-orang di sekitar mereka menciptakan simfoni khas ibu kota yang memekakkan telinga. Dito mengeluarkan ponselnya, sepertinya hendak memesan ojek. Tunggu, Mas Dito, Sally tiba-tiba berujar. Kalau memang harus cepat, kita bisa bagi 2 taksi. Taksi biasa, bukan online. Ada pangkalan taksi di ujung jalan sana. Biasanya lebih cepat di jam-jam begini. Saya kebetulan searah sampai stasiun kota. Anda dari sana bisa lanjut lagi. Dito menoleh. Matanya berbinar. Ide bagus. Tapi saya tidak mau merepotkan Anda.
Sally, tidak merepotkan. Saya juga sudah lelah menunggu. Sally tersenyum meyakinkan. Ayo, mereka berjalan kaki sekitar 50 meter menuju pangkalan taksi. Dito, yang biasanya berjalan cepat dengan langkah lebar, kini melambatkan langkahnya agar seirama dengan Sally. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, cuaca, makanan, dan betapa kejamnya lalu lintas Jakarta. Jadi, Sally, Anda bekerja sebagai staf administrasi. Di mana? Kalau boleh tahu, tanya Dito saat mereka sudah duduk di kursi belakang taksi. AC mobil tua itu berjuang keras melawan hawa panas. Di daerah Sudirman, kantor kecil, lumayan, cukup untuk hidup. Saya sudah bekerja sejak lulus SMA, sudah terbiasa sendiri, jawab Sally. Suaranya terdengar sedikit bangga. Dito mengangguk kagum. Mandiri sekali Anda. Saya mulai bekerja serius setelah kuliah. Umur 24. Anda lebih cepat dari saya. Tidak ada pilihan. Tapi saya sedang menabung. Ingin sekali kuliah sore. Ambil jurusan ekonomi. Curhat Sally. Impian terbesarnya adalah mendapat pendidikan yang layak. Pasti bisa. Dengan kemauan keras Anda. Saya yakin itu hanya masalah waktu. Dito mencondongkan tubuhnya sedikit, membuat Sally merasakan aura hangat dan perhatiannya. Kalau saya boleh usul, fokus di manajemen. Itu lapangan yang luas. Terima kasih sarannya, Mas Dito. Omong-omong soal pekerjaan, saya tadi bilang harus ke kantor pusat. Sebenarnya saya harus menyerahkan laporan penting ke atasan. Kalau sampai telat, bisa-bisa saya dimarahi habis-habisan, kata Dito, melihat lagi ke arlojinya dengan cemas. Sally menimpali dengan nada bercanda. Jangan khawatir, Mas, kan kita sudah naik taksi. Ini takdir yang mempertemukan kita untuk menyelesaikan misi penting Anda. Dito tertawa keras, tawa yang, entah mengapa, terasa sangat menawan bagi Sally. Anda benar, mungkin takdir. Kalau begitu, saya harus berterima kasih pada ban mobil yang bocor, dan kemacetan Jakarta yang membuat bus kita hilang. Atau berterima kasih pada saya karena menemukan taksi ini. Goda Sally, merasa dirinya jauh lebih berani daripada biasanya. Tentu saja, paling utama, terima kasih pada Sally yang sudah berinisiatif dan cantik. Dito membalas, tatapannya kini lebih intens. Keheningan sejenak terjadi di antara mereka. Keheningan yang tidak terasa canggung, melainkan dipenuhi oleh jutaan kata yang tak terucapkan. Sally merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia jarang merasakan koneksi secepat ini dengan seorang pria asing. Ada sesuatu dari Dito yang membuatnya merasa aman, tetapi juga membuat perutnya dipenuhi kupu-kupu yang berterbangan. Narasi pikir Sally, ya Tuhan, kenapa dia terlihat begitu sempurna? Apakah ini cara semesta membalas kesendirianku? Dito terlihat mapan, berpendidikan, dan yang paling penting, dia tampak baik. Aku harus berhati-hati, tapi aku tidak bisa menghentikan diriku untuk merasa tertarik. Taksi mereka berhenti di lampu merah yang panjang. Tepat di luar jendela, seorang pedagang kopi keliling menawarkan dagangannya. Kopi, mau? Sally, tawar Dito. Boleh, tapi kopi susu dingin, jawab Sally. Dito dengan cepat membuka jendela, memanggil si pedagang. 2 kopi susu dingin. Bang, 1 yang ini, dan 1 lagi yang itu. Mereka menerima kopi mereka. Dito membayar dan memberikan tips yang lumayan besar, membuat pedagang itu tersenyum lebar. Ini, untuk energi kita, biar kita kuat menghadapi kemacetan Jakarta, kata Dito, menyerahkan cangkir kopi dingin itu kepada Sally. Terima kasih, Mas Dito. Anda baik sekali. Sally meneguk kopinya. Rasa manis dan dingin itu langsung menyegarkan tenggorokannya. Saya harus bersikap baik. Anda sudah menyelamatkan saya dari amarah bos besar. Saya harus membalas budi. Dito tersenyum. Ngomong-ngomong soal membalas budi, bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Tentu saja. Untuk memastikan saya bisa mentransfer bagian taksi Anda. Dan mungkin, mengajak Anda makan malam sebagai ucapan terima kasih yang pantas. Sally tidak perlu berpikir 2 kali. Alasan transfer taksi hanyalah basa-basi yang manis. Dan dia tahu itu. Dito ingin lebih, dan jujur, Sally pun menginginkannya. Tentu saja, ini nomor saya. Sally menyebutkan nomor teleponnya.
Dito segera menyimpannya di ponsel mewah miliknya. Saya akan segera menghubungi Anda, Sally. Janji, setelah saya urus urusan kantor ini. Saya tunggu. Mas Dito, kata Sally. Senyumnya kini benar-benar lebar dan tulus. Bukan lagi senyum kaku karena salah tingkah. Setelah beberapa belokan, taksi itu tiba di depan stasiun kota. Sudah waktunya Sally turun. Nah, ini tujuan saya. Semoga urusan Anda lancar, Mas Dito, kata Sally. Tangannya sudah memegang pegangan pintu. Terima kasih banyak, Sally. Sampai jumpa lagi. Semoga besok kita bertemu lagi. Tapi bukan karena mobil saya mogok. Dito menatapnya dengan pandangan penuh harap. Amin. Sally tertawa kecil. Ia melangkah keluar dari taksi, lalu melambaikan tangan saat taksi itu kembali melaju. Sally berdiri sejenak di trotoar yang ramai. Di tangannya ada cangkir kopi dingin yang sudah setengah habis. Dan di hatinya, ada kehangatan yang baru dan asing. Pertemuan singkat itu telah mengubah suasana hati yang sebelumnya suram karena lelah bekerja. Sally melanjutkan langkahnya menuju kereta listrik. Sepanjang perjalanan pulang hingga sampai di rumah kecilnya, bayangan Dito tidak pernah hilang dari benaknya. Cara Dito berbicara, senyumnya yang meyakinkan, sorot mata yang tulus, dan cara Dito memperlakukannya dengan hormat meskipun baru bertemu beberapa jam. Malam itu, setelah membersihkan diri dan menikmati makan malam sederhana, Sally duduk di sofa. Pikirannya melayang. Aku sudah lelah berjuang sendirian. Aku ingin seseorang yang bisa memberiku rasa aman, seseorang yang bisa kuajak berbagi cerita dan mimpi. Dito, mungkinkah dia terlihat sempurna, terlalu sempurna. Mungkin, Sally ingat ibunya pernah berkata, jangan mencari pria yang kaya, nak. Cari pria yang baik dan mau berjuang bersamamu. Kekayaan bisa datang belakangan. Dito memang terlihat mapan. Tetapi yang paling penting, Dito terlihat baik. Itu cukup bagi Sally. Tepat pukul 9 malam, ponsel Sally bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Dito, jam 9 malam. Hai Sally. Ini Dito. Dokumen kantor aman. Berkat bantuan taksi dan ide brilian Anda. Terima kasih sekali lagi. Saya harap Anda sudah di rumah dan beristirahat. Kopi susunya enak. Sally tersenyum lebar. Tangannya gemetar saat membalas. Sally, jam 9:01 malam. Syukurlah kalau lancar. Mas Dito, kopi susunya enak sekali. Seperti ucapan terima kasih yang tulus. Saya sudah di rumah, Mas. Bagaimana mobilnya? Dito, jam 9:02 malam. Sudah diurus bengkel, tapi saya senang mobil itu mogok hari ini. Kalau tidak, saya tidak akan bertemu dengan Anda. Ngomong-ngomong, Anda ada waktu akhir pekan ini. Saya ingin membalas budi taksi dan kopi susu itu dengan makan malam yang lebih serius. Jantung Sally berdetak kencang. Ini adalah undangan kencan resmi pertamanya dari Dito. Sally, jam 9:04 malam. Saya ada waktu. Mas Dito, kapan dan di mana? Dito, jam 9:05 malam. Sabtu malam. Saya jemput ya. Nanti saya kirim alamat restorannya. Sampai bertemu hari Sabtu. Sally. Selamat malam. Dan mimpi indah. Sally, pukul 9:06 PM. Sampai bertemu. Mas Dito. Selamat malam juga. Sally meletakkan ponselnya. Menatap langit-langit kamar. Rasa lelah, panas, dan kepenatan hari itu lenyap tak berbekas. Digantikan oleh gelombang euforia yang tak tertahankan. Bersambungnya GWS.